Perkenalkan, nama saya Vina Novitasari Simanjuntak dari Prodi Administrasi Perkantoran akan membahas kepada saudara tentang pentingnya memperketat aturan konservasi hewan liar dan pelanggaran pemeliharaan oleh individu. Satwa atau istilah lainnya adalah hewan atau binatang mempunyai keunikan tersendiri, yakni memiliki sifat heterotrof, artinya tidak membuat energi sendiri, tetapi harus mengambil dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, hewan memiliki dua jaringan yang bertanggung jawab atas penghantar impuls dan pergerakan, yaitu jaringan saraf dan jaringan otot, sehingga hewan dapat bergerak secara aktif. Namun hewan tidak dapat berpikir walaupun mempunyai jaringan saraf. Satwa bermanfaat bagi lingkungannya, yakni sebagai sumber makanan bagi manusia dan dapat menyeimbangkan alam demi keberlangsungan hidupnya. Kecintaan seseorang kepada binatang kadang menjadi sebuah simalakama. Misalnya saja kucing. Naluri hewannya pasti mengajak hewan tersebut untuk berjalan-jalan di sekitar rumah dan menandai tempat kekuasaannya dengan mengeluarkan air seni atau kotorannya. Bagaimana jika itu terjadi di rumah tetangga Anda? Bisa saja menjadi pemicu perdebatan. Contoh lainnya misalnya anjing. Gonggongannya mungkin saja mengganggu tetangga sebelah. Misalnya juga ayam, mungkin bau kotorannya akan menyebar. Atau justru kotorannya yang menghinggap di rumah tetangga Anda. Tentu saja akan menimbulkan perselisihan. Apalagi memelihara hewan yang terlihat menyeramkan, macan, harimau, serigala, ular atau buaya, dan masih banyak hewan buas lainnya yang berbahaya, namun menjadi favorit untuk dipelihara. Untuk menjaga ekosistemnya, pemerintah telah membuat sebuah peraturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pada pasal 21 ayat 1, di mana memelihara satwa liar dilindungi dapat dikenakan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 juta. Bicara hewan buas, harimau misalnya, dengan pemeliharaannya di rumah mungkin saja dapat membantu pemerintah dalam melestarikan populasinya. Hal ini pernah dibuktikan pada burung jalak Bali, yang semulanya populasinya hanya sedikit dan dibukalah peluang untuk membuat konservasi pribadi. Kini populasinya sudah semakin banyak. Mungkin saja hal ini akan terbukti juga pada konservasi pribadi harimau. Namun, untuk memelihara hewan nocturnal tersebut memang membutuhkan modal besar. Selain ukuran kandang yang minimal 10x6x5 atau P/L/T meter, Anda juga dapat menyediakan daging sekitar 5 hingga 6 kilo per hari untuk satu ekor. Belum lagi soal sisi keamanan Anda dan keluarga. Tangannya yang sangat besar dan tenaganya yang kuat, ditambah lagi dengan cakarnya yang kokoh, pasti akan membuat Anda kewalahan memeliharanya. Ditambah aungannya yang dapat membuat tamu di rumah Anda menjadi kaget. Namun, harus benar-benar diperhatikan adalah masalah psikologi si harimau itu sendiri. Bayangkan saja, hewan yang aktif di hutan itu hanya Anda berikan kandang dengan ukuran yang kecil. Sudah pasti dia akan stres. Bandingkan satu ekor kucing saja yang mengelilingi rumah Anda berkali-kali dan lari ke sana ke sini agar dia selalu merasa senang dan nyaman. Bagaimana dengan harimau? Apakah Anda mampu mengajaknya berkeliling sekitar rumah setiap harinya dan mengajaknya bermain agar dia tetap segar dan tidak merasa suntuk? Jika Anda tetap ingin mengadopsi hewan buas, katakanlah harimau, sebaiknya konsultasikan dengan ahlinya terlebih dahulu. Jika Anda sanggup untuk diperbolehkan, janganlah egois ketika Anda harus mengembalikannya ke penangkaran untuk dilepaskan kembali ke hutan saat hewan tersebut sudah dewasa. Juga janganlah egois ketika hewan tersebut hamil dan anak-anaknya kelak akan diminta untuk dilepaskan ke alam.
Anda boleh saja menyukai hal-hal ekstrim, termasuk dalam hal merawat binatang. Namun, jangan lupa perhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan lingkungan Anda, dan perhatikan juga soal psikologi dan insting hewan tersebut. Demikian pembahasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Seperti yang telah saudara jelaskan tadi tentang pemeliharaan satwa liar. Nah, di situ dijelaskan bahwa telah diperbolehkan untuk memelihara satwa liar secara pribadi. Pertanyaan yang saya ingin berikan kepada pemateri yaitu yang pertama, apakah pemelihara satwa liar mengetahui dari manakah asal satwa dan bagaimana proses pengambilannya dari alam? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Salah satu spesies dengan tingkat pemburuan yang tinggi dengan tujuan yang dijadikan hewan pemeliharaan adalah spesies primata. Dari tahun 2018 tercatat 10 laporan kasus perburuan primata setiap bulannya. Data ini mengacu pada catatan Profauna tentang perburuan primata. Target perburuan seringkali anak-anak primata yang masih belum bisa hidup mandiri karena dianggap lucu dan menggemaskan untuk dipelihara. Bagaimana saudara, bisa diterima? Terima kasih, saya dapat menerima tanggapan dan ataupun jawaban dari saudara. Yang kedua, saya ingin menanyakan kembali, bagaimana jika satwa liar berubah ganas dan tidak dapat terkendali oleh pemelihara? Memelihara anak satwa liar tidak menjamin hilangnya sifat-sifat liarnya ketika usianya beranjak dewasa, karena etiologi atau perilaku dan insting liar muncul sering bertambahnya usia. Tidak mengherankan jika satwa berubah menjadi ganas atau buas. Apabila hal ini terjadi, pemelihara mungkin akan merasa terancam dan tidak dapat berinteraksi dengan satwa yang dipelihara. Solusi yang kerap dipilih yaitu mengurung, merantai, memukul, mencabut cakar dan gigi, bahkan membunuh satwa yang telah berubah menjadi ganas agar tidak membahayakan pemiliknya. Ada pula yang akhirnya membuang satwa secara sembarangan tanpa prosedur yang tepat. Bagaimana saudara, bisa diterima? Terima kasih, bisa diterima. Pertanyaan yang ketiga, apakah pemelihara satwa liar mengetahui dampak ekologis yang ditimbulkan setelah mengambil satwa liar tersebut dari alam? Dampak yang diakibatkan sangat luas apabila kegiatan memelihara satwa liar masih terus berlangsung. Seiring jumlah populasi satwa liar di alam akan terus menurunkan akibat perburuan liar. Hal ini mengakibatkan keanekaragaman fauna yang akan terus berkurang khususnya di Indonesia. Besar kemungkinan spesies tertentu mengalami kepunahan jika terus-menerus dieksploitasi. Dampak secara tidak langsung juga akan terjadi seperti keseimbangan populasi dalam rantai makanan yang menyebabkan jumlah posisi spesies lainnya menjadi tidak terkendali dan akhirnya menjadi hama bagi berbagai macam sektor kehidupan. Bagaimana saudara, bisa diterima? Terima kasih, bisa diterima. Baiklah, terima kasih. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah pemelihara sudah memikirkan masa depan satwa tersebut ketika sudah mulai besar atau tidak lucu lagi dan kebutuhannya semakin banyak? Pada dasarnya satwa liar tetap liar. Seiring bertambahnya usia, banyak satwa yang kemudian berubah menjadi agresif. Pada 25 April 2018 silam, 2 buaya pemeliharaan warga Sukoharjo, Jawa Tengah lepas dan masuk ke pemukiman warga karena dipelihara di tempat yang tidak memadai dan rentan lepas karena ukurannya yang semakin besar. Hal ini tentu sangat berbahaya. Selain itu, beberapa satwa akan membutuhkan lebih banyak makanan. Dalam beberapa kasus, pemelihara akhirnya tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan makanan satwa pemelihara. Bagaimana saudara, bisa diterima? Terima kasih, bisa diterima.
Baik, sekian hasil dari pembahasan kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaklumi.